Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Alia, saya dari kelas manajemen 22J. Di sini saya akan menjelaskan tentang reasuransi atau penjaminan risiko. Ada yang tahu apa itu reasuransi? Reasuransi adalah sistem pengalihan risiko dari perusahaan asuransi ke perusahaan lain. Dengan kata lain, reasuransi adalah asuransinya perusahaan asuransi. Maksudnya, perusahaan asuransi akan mengalihkan risiko ketidakmampuan finansialnya kepada perusahaan lain atau bisa disebut juga dengan reasuradur. Dengan demikian, beban yang ditanggung perusahaan asuransi dapat diminimalisir. Secara sederhananya, pengertian reasuransi berarti perusahaan asuransi dapat melindungi aset dan keuangannya dari kerugian akibat pembayaran klaim pada nasabah. Lalu ada jenis-jenis reasuransi. Ada 4 jenis metode reasuransi yang digunakan di Indonesia, yaitu treaty, fakultatif, obligatory, dan pools. Jenis-jenis tersebut adalah yang pertama itu ada treaty. Dalam metode ini, perusahaan asuransi wajib melimpahkan risiko kepada reasuradur biasanya dalam periode 12 bulan. Metode ini memiliki dua jenis, yaitu proporsional dan non-proporsional. Yang kedua itu ada fakultatif. Dalam metode fakultatif, perusahaan asuransi bisa melimpahkan seluruh atau sebagian risiko kepada reasuradur. Namun, tak ada kewajiban perusahaan asuransi itu untuk melimpahkan risiko itu. Yang ketiga, ada fakultatif obligatory, atau perusahaan asuransi bebas menentukan apakah mau mengalihkan risiko atau tidak. Kalau ia memutuskan mau mengalihkan, reasuradur itu wajib menerimanya selama risiko tersebut sesuai perjanjian. Dan yang terakhir ada pools, bentuk perjanjian antara beberapa perusahaan asuransi untuk menempatkan jenis asuransi tertentu dan secara kumulatif ditempatkan pada reinsurance bersama. Metode ini itu biasanya dipakai pada asuransi berisiko tinggi, misalnya asuransi penerbangan atau asuransi kecelakaan pesawat. Lalu ada tujuan reasuransi. Yang pertama itu ada capacity boosting. Terbatasnya kapasitas perusahaan asuransi untuk menerima jumlah pertanggungan yang tinggi yang kemudian akan diperbesar oleh fasilitas dari perusahaan. Lalu ada removal of uncertainty, dapat membantu perusahaan asuransi menstabilkan tingkat kerugian dengan menghilangkan beberapa ketidakpastian seperti frekuensi dan kapan kerugian akan terjadi serta berapa besar kerugian yang akan dialami. Lalu ada confidence, dengan dihilangkannya ketidakpastian, maka reasuradur itu menciptakan rasa yang yakin bagi perusahaan asuransi untuk memperbesar investasi. Dan yang keempat, ada catastrophe protection, yaitu melindungi perusahaan asuransi dari asuransi kerugian finansial yang di luar biasa jumlahnya. Lalu ada split of risk, tujuan sebagian mekanisme pengalihan risiko dari perusahaan asuransi ke reasuradur, karena fungsi reasuransi adalah sebagai alat penyebar risiko. Lalu apa sih keuntungan reasuransi bagi perusahaan asuransi? Yang pertama itu perlu mengalihkan risiko yang besar. Pertama, perusahaan asuransi menanggung risiko klaim yang besar sehingga harus mengalihkan sebagian risiko tersebut. Kedua, mengelola kas perusahaan asuransi agar lebih longgar. Setiap perusahaan asuransi memiliki kas cadangan klaim yang harus tersedia, takut-takutnya nasabah akan mengajukan klaim dalam waktu dekat. Lalu bagaimana cara kerja reasuransi? Sama halnya seperti perusahaan asuransi pada nasabah, perusahaan asuransi yang menggunakan fasilitas ini juga harus mengeluarkan premi untuk mengalihkan risiko tersebut. Namun, tentu angkanya berada di bawah besaran premi yang didapat dari nasabah asuransi atau pemegang polis, sehingga ia bisa mengambil untung. Dalam menangani keperluan kliennya, atau bisa disebut juga dengan penyedia asuransi, beberapa perusahaan reasuransi bisa bergabung untuk mengelola reasuransi yang sama. Nah, mereka lalu membagi peran, ada yang menjadi lead insurer atau bisa disebut pihak yang menentukan kontrak dan premi. Lalu sisanya itu menjadi following insurer atau pengambil bagian dalam pengelolaan reinsurance. Lalu perbedaan asuransi dan reasuransi. Persamaan asuransi dan reasuransi itu terlihat dari cara kerjanya yang mengambil alih atau transfer risiko. Itu persamaannya, dan perusahaan reasuransi itu memiliki beberapa perbedaan dengan asuransi.
apa saja? Yang pertama itu hubungan dengan nasabah. Perusahaan reasuransi tidak berkomunikasi langsung dengan nasabah asuransi, akan tetapi hanya bekerja sama dengan perusahaan asuransi dan tidak perlu sepengetahuan nasabah. Yang kedua itu ada segmen nasabah. Kebanyakan asuransi menyasar segmen retail atau business to customer atau B2C dan korporat dengan kompetisi tinggi. Makanya selalu aktif beriklan agar brandingnya populer di masyarakat. Lalu ada contoh perusahaan reasuransi di Indonesia. Yang pertama itu ada PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. Yang kedua ada PT Reasuransi Indonesia Utama atau Persero. Yang ketiga PT Reasuransi My Park Indonesia. Dan yang keempat Reasuransi Nasional Indonesia. Terima kasih.